Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Sarmedi Sianipar. Saya mengajar di SD swasta RK 4 Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Timur, Kota Madia Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara dengan NIM 23144634 Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik kami yang hebat. Pagi, semangat. Nah, apakah kalian siap belajar hari ini, nak? Siap, semangat. Jadi, Diandra, Mikael, Izilia, Rekasi, Emily, Rizky. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami kesehatan dan kelancaran masyarakat kami bersama pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan nama Tuhan Yesus kami percayakan kepada Engkau. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Petrus, Doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini topik pembelajaran kita yaitu pengaruh gaya terhadap gerak. Pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, sebelum kita masuk ke sini, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis gaya. Coba saya tanya dulu. Apa saja jenis-jenis gaya yang kamu ketahui? Coba, siapa yang hendak memberikan pendapat? Baca Aris. Ya, yang lengkap. Ya, yang lengkap. Yang kuat suaranya. gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya tugas, dan gaya transisi. Kita beri tepuk tangan yang keras. Iya. Terima kasih untuk Bintang dan Karis yang telah memberikan pendapatnya. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ada itu gaya tarik, gaya dorong, gaya magnet. Nah, sekarang kita akan lanjut pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak dengan tepat. Yang kedua,
Dengan melakukan eksperimen, peserta didik mampu membuat mobil mainan dengan tenaga angin dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan eksperimen, peserta didik mampu mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap arah dan gerakan melalui mobil mainan dengan tenaga angin secara tepat. Anak-anak kami, kita amati gambar yang ada di depan ini. Bapak beri waktunya. Berdasarkan gambar ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya sepeda dapat bergerak? Coba, siapa yang hendak memberikan pendapatnya? Bagaimana supaya sepeda itu bisa bergerak? Coba. Ya, silakan bintang. Maju ke depan. Dengan gaya bukan atau digoyang. Tepuk tangan untuk bintang. Iya. Sepeda itu bisa bergerak dengan cara digohet atau dikayu. Ya, digohet atau dikayu. Pertanyaan yang kedua, apakah ada cara lain supaya sepeda dapat bergerak? Ya, apakah ada cara selain dikayu atau digohet bisa dia bergerak atau maju? Ada caranya. Coba, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Ya, coba bintang. Ayo. Dengan gaya dorongan atau bisa juga didorong. Iya, tepuk tangan untuk bintang. Iya, dengan cara sepeda bisa bergerak maju ke depan. Selain dikayu pedalnya, bisa juga dengan cara didorong ataupun ditarik, ya, atau dibantu teman dari belakang, dorong, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi saat orang tua itu mendorong ayunan yang di depannya? Coba, siapa yang tahu? Ayo, coba perhatikan gambar yang ini, nah. Apa yang terjadi saat ayunan itu didorong? Coba, bisa diantara? Ayo, apa yang terjadi? Coba berdiri. Ayunan tersebut akan bergerak karena pengaruh gaya dorong. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Diandra. Iya. Ayunan tersebut akan bergerak ke depan karena ada gaya dorongan dari belakang. Nah, yang keempat terakhir, apakah pengaruh gaya terhadap benda yang diam? Apa pengaruh gaya itu terhadap benda yang diam? Ada yang tahu? Nah? Ada yang tahu? Baik. Pengaruh gaya terhadap benda yang diam tadi akan bergerak. Tadi yang semula ayunan ini kan dia diam, berhenti. Sepeda ini pun dia berhenti semula. Tetapi karena diberikan gaya dorong, ya, gaya tarikan, maka benda yang semula diam, maka bisa dia bergerak. Jadi pengaruh gaya itu dapat mempengaruhi pergerakan benda. Kita akan membuat suatu proyek, ya, suatu proyek. Apa proyeknya? Proyeknya adalah membuat menggunakan tenaga angin. Nah, sebelum kita membuat proyek tersebut, Bapak terlebih dahulu akan membagi anak-anak kami ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang siswa. Ya, ini akan Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok yang ini, kelompok namanya kelompok dorong, ya. Ini kelompok dorong. Ya. Sementara yang ini namanya kelompok tarik, ya, gaya tarik, ya. Kemudian ini kelompok magnet. Kelompok yang ketiga, yang terakhir ini menjadi kelompok pegas. Ya, jadi Adik-adik kami, kita amati proses pembuatan mobil tenaga angin tersebut.
akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD 1 lembar untuk setiap kelompok. Sebelum kamu memulai nanti proses pembuatan mobil mainan tenaga angin ini, ya terlebih dahulu baca petunjuk pembuatannya atau boleh kamu lihat di depan video proses pembuatannya untuk lebih lengkapnya. Baik, silahkan anak didik kami terlebih dahulu keluarkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, letakkan di meja, ya. Letakkan di meja, kemudian setiap kelompok boleh membagi tugas setiap anggotanya, boleh yang sebagian mengerjakan LKPD, boleh sebagian mengerjakan proyeknya. Baik, untuk pembuatan proyek ini kita sepakati lama pembuatan mobil mainan tenaga angin ini kita sepakati waktunya 17 menit. Ayo nak. Baca petunjuknya. Nama anggota kelompoknya, nanti baca perlahan soalnya. Nanti soal ini berdasarkan proyek yang kita lakukan bersama kelompok ya. Isi nama kelompoknya ya, boleh dijawab pertanyaan yang ada di lembar ini berdasarkan proyek yang dikerjakan ya. Anggota kelompok dan dijawab pertanyaan yang tersedia ini berdasarkan proyek yang dikerjakan ya. Ayo bekerja sama.
Berhasil ya. Anak didik kami. Nah, seperti yang kita sepakati bersama tadi sebelum pengerjaan proyek ini, kita sepakati 17 menit. Nah, Bapak lihat, ini sudah pas tepat waktunya 17 menit. Ya, dan Bapak lihat tadi semua kelompok sudah menyelesaikan proyeknya dan sudah menguji coba proyeknya. Dan Bapak lihat tadi semua berhasil membuat proyeknya dengan baik. Nah, untuk itu nanti setiap kelompok akan maju ke depan ini untuk mempresentasikan hasil proyeknya dan diskusi bersama kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok dorong. Beri tepuk tangan untuk kelompok dorong agar maju ke depan. Ya, silakan maju kelompok dorong, bawa hasil diskusinya dan Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok dorong akan mempresentasikan hasil diskusi dan karya kami. Saya sebagai Emily Selagan sebagai ketua kelompok dorong. Di samping saya Rizky, samping saya. Samuel, di samping saya. Gabrielana di samping saya. Stefani. Nomor 1, apakah mainan tersebut dapat bergerak sendiri sebelum balonnya ditiup? Jawabannya, mobil mainan tersebut tidak dapat berjalan sebelum balonnya ditiup. 2. Apa yang terjadi pada mobil mainan setelah ditiup? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya, mobil mainan itu bergerak atau maju karena mobil mainan tersebut mendapatkan gaya dari udara dalam balon. Nomor 3, berapa lama mobil itu dapat bergerak? Berapa jarak mobil tersebut dapat bergerak? Jawabannya, mobil mainan tersebut dapat bergerak sekitar 5 detik, jaraknya sekitar 130 cm. Nomor 4, apa yang mempengaruhi jarak dan kecepatan mobil mainan itu saat bergerak? Jawaban, yang mempengaruhi jarak dan kecepatan mobil mainan tersebut bergerak yaitu gaya yang diterima oleh mobil mainan itu atau tergantung banyaknya udara dalam balon. Lima, gaya apa yang terjadi saat mobil tersebut bergerak? Jawaban, gaya yang terjadi pada saat mobil itu bergerak adalah gaya dorong. Baik. baik, terima kasih. Kelompok dorong, kelompok pertama sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan hasil diskusi mereka. Nah, bagi kelompok lain yang hendak memberikan pendapat tanggapan terhadap penampilan dari kelompok dorong, silakan angkat tangan. Siapa? Oke, silakan Gizilia maju ke depan. Ya, silakan beri tanggapan kepada kelompok yang sudah maju ke depan ini. Mereka sudah bagus tetapi kurang fokus. Iya. Terima kasih. Pendapat si Gizilia tadi, mereka katanya sudah cukup bagus, tetapi ya penampilan mereka masih kurang kompak. Nah, itu nanti di kelompok berikutnya harus lebih bagus lagi ya. Nah? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok dorong. Ya, silakan duduk. Nah, iya. Baik, untuk kelompok yang kedua, kita berikan kesempatan pada kelompok tarik. Tepuk tangan untuk kelompok tarik. Silakan maju. Ya, silakan maju.
semua kelompok tari. Di samping saya, Reinhard di samping saya, Anastasia di samping saya, Samuel Simanjuntak di samping saya, Kiri di samping saya, Mikael. Satu, apakah mainan tersebut dapat bergerak sendiri sebelum balon ditiup? Jawaban, mobil mainan tersebut tidak dapat berjalan sebelum balonnya ditiup. dua. Apa yang terjadi pada mobil mainan tersebut setelah ditiup? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawab, mobil mainan itu dapat bergerak karena mobil mainan tersebut mendapatkan gaya dari udara dalam balon. 3. Berapa lama mobil itu dapat bergerak? Berapa jarak mobil tersebut dapat bergerak? Jawaban, mobil mainan tersebut dapat bergerak sekitar 5 detik. Jaraknya sekitar 130 cm. 4. Apa yang mempengaruhi jarak dan kecepatan mobil mainan itu saat bergerak? Jawab, yang mempengaruhi jarak dan kecepatan mobil mainan tersebut bergerak yaitu gaya yang diterima oleh mobil mainan itu atau tergantung banyaknya udara dalam balon. 5. Gaya apa yang terjadi saat mobil tersebut bergerak? Jawab, gaya yang terjadi pada saat mobil itu bergerak adalah gaya dorong. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada bapak guru dan teman yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar, kami memberi kesempatan. Baik, ya kelompok tarik tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan pada kelompok lain yang hendak memberikan tanggapan atau pendapat saat mereka mempresentasikan. Siapa nak? Ya, Marcel. Ayo. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kelompok mereka? Mereka sudah bagus, tapi mainan mereka kurang bagus. Baik, terima kasih kepada Marcel. Ya, mereka katanya penampilannya cukup bagus, tetapi hasil ya proyek mereka kurang cukup bagus katanya. Baik, kita apresiasi mereka. Kelompok tarik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok tarik. Iya, baik, silakan. Baik, anak didik kami, tadi kita sudah lebih bersemangat setelah kita melakukan ice breaking bersama. Nah, sekarang kita akan mengerjakan
lembar evaluasi melalui Google Form yang akan Bapak bagikan linknya. Artinya soal evaluasi ini dijawab secara berkelompok. Nah, silakan setiap kelompok ya berdiskusi mengerjakan lembar evaluasi. Nama anggota itu tari. Kira-kira nak siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Siapa nak? Ya, coba Iren, silakan. Apa menjadi kesimpulan pelajaran hari ini? Pengaruh gaya dapat mengakibatkan benda yang menjadi benda bergerak, mengubah arah gerak, mengubah kecepatan, mengubah benda bergerak dari diam, dan mengubah bentuk benda. Ya, tepuk tangan untuk Iren. Ya. Setelah kita membuat kesimpulan, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, apa hal yang kalian pelajari hari ini? Coba, ya, coba si Samuel, apa yang kau pelajari hari ini? Coba. Kami mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya, tepuk tangan untuk Samuel. Ya. Menurut Samuel yang dipelajari hari ini, dia mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Berikutnya, di bagian mana pada kegiatan pembelajaran hari ini yang kalian sukai? Coba siapa? Oke. Oh, pilih Diandra ya. Diandra. Di bagian mana yang kamu sukai, nak? Bagian yang saya suka ketika proses pekerjaan proyek membuat mobil badan tenaga angin. Iya, tepuk tangan untuk Diandra. Iya. Bagian yang disukai si Diandra dalam pembelajaran hari ini yaitu dia suka saat mengerjakan proyek itu. Proyeknya membuat mobil mainan tenaga angin. Nah, berikutnya, apa manfaat pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa manfaatnya nah, dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba yang belum Diana. Ya, apa manfaat pelajaran hari ini? Nah? Kita dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap benda, kecepatan benda bergerak dan mengubah bentuk benda. Iya, tepuk tangan untuk Diana. Iya. Baik, terima kasih.
Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis energi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, pembelajaran kita hari ini, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, maka kita tutup dengan doa. Ya, satu orang dari adik kami mungkin doa. Siapa yang bisa? Oke, terima kasih. Silakan maju nak. Santo Yosef, Santo Petrus, yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak didik kami, kita harus tetap semangat mengikuti tetap segala kegiatan kita. Selamat pagi. Pagi.